Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh-dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'du. Thumma ila hadarati Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa nakhussu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina khususan ila Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'ul lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita, yakni pengajian kitab Tafsir Munir. Kali ini insyaallah kita akan membahas tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-204. Insyaallah kita akan kaji hingga sampai ayat yang ke-206. Mari kita baca terlebih dahulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Shadaqallahul azim. Insyaallah 3 ayat ya. Berarti pada pertemuan kita kali ini kita akan mengkaji 3 ayat dari surat Al-Baqarah. Mari sekarang kita lanjutkan kepada tafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi kitabihi wa fid dharain amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ai wa minan nasi may ya'zumu fi qalbika kalamuhu 'indama yatakallamu li talabi masalihid dunya. Wa huwa al-Akhnas bin Syuraikin as-Saqafi wasmuhu Ubayyu kana munafiqan hasanal alaniyati khabisal batin. Wa minan nasi, dan sebagian daripada manusia, may yu'jibuka, ada orang yang membuat kamu kagum, atau ada orang yang membuat kamu kagum qauluhu, ucapannya, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Ai artinya wa minan nasi, dan sebagian daripada manusia, man ya'zumu fi qalbika kalamuhu. Man ya'zumu, ada orang yang agung, fi qalbika, di dalam hatimu, kalamuhu, kalamnya, ucapannya, indama yatakallamu, ketika dia berbicara, li talabi masalihid dunya, untuk mencari kemaslahatan dunia. Wa huwa al-Akhnas bin Syuraikin as-Saqafi, dan orang ini itu dikenal dengan Al-Akhnas bin Syuraik as-Saqafi. Wasmuhu, dan adapun nama aslinya, jadi nama aslinya itu adalah Ubayyu, itu adalah Ubay. Kana munafiqan, adalah Ubay ini atau Akhnas, munafiqan itu orang yang munafik, hasanal alaniyati. Hasanal alaniyati, yang bagus, al alaniyati, tampilan luarnya. Khabisal batin, yang buruk bagian batinnya atau bagian dalam dirinya. Ayat ini seolah-olah memberi
memberitakan kepada Nabi bahwasanya agar Nabi ini seharusnya berhati-hati terhadap orang yang memang ketika dia berbicara itu justru Nabi itu malah membuat berdecak kagum dengan ucapannya itu. Jadi ayat ini seolah-olah ingin memberitahu Nabi bahwasanya tidak semua orang yang ucapannya baik itu atau membuat kita terpesona dengan ucapannya itu adalah orang-orang baik. Karena bisa jadi dari banyaknya ucapan yang dia katakan itu sebenarnya menyimpan maksud-maksud yang tersembunyi. Nah, ini ayat ini Allah ini memberitahu kepada Nabi bahwasanya di sekitar Nabi terdapat orang yang ketika dia berbicara itu membuat Nabi itu seolah-olah berdecak kagum dengan ucapannya itu. Padahal di balik ucapannya itu terselubung niat-niat yang tidak baik. Nah, orang ini di dalam keterangannya Syekh Nawawi itu dikenal dengan nama Akhnas bin Syuraik As-Saqafi. Jadi orang yang memang disebut dalam ayat ini artinya orang yang dikatakan sebagai orang yang sangat pandai berbicara sehingga bicaranya itu membuat Nabi berdecak kagum kepada dia. Ini ditujukan kepada salah satu orang yang bernama Akhnas bin Syuraik As-Saqafi. Tapi untuk berbicara tentang masalah Akhnas bin Syuraik, ini ada juga yang membaca Akhnas bin Syarik As-Saqafi. Jadi ketika ada seseorang yang membaca Akhnas bin Syarik As-Saqafi, ya jangan buru-buru langsung disalahkan. Karena memang ada juga, saya pernah membaca beberapa literatur lain, itu kata Syuraik itu ya dibacanya Syarik dengan fathah huruf shin dan kasroh huruf ro. Tapi entah apapun itu namanya, nama Akhnas ini sebenarnya adalah nama julukan. Sedangkan nama aslinya itu adalah bernama Ubay. Kana munafiqan hasanal alaniyah khabisal batin. Nah, Ubay ini atau Akhnas ini adalah orang yang munafik, yang dia dari bagian zohirnya atau kepribadian luarnya atau secara penampilan luarnya itu terlihat sangat bagus sekali, tapi di dalam batinnya itu menyimpan sebuah keburukan. Sehingga Nabi ini, ayat ini seolah-olah memberitahu kepada Nabi bahwasanya harus berhati-hati kepada orang yang modelnya itu seperti ini. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi. Wa yushhidullaha, dan ia mempersaksikan Allah ala ma fi qalbihi, atas apa yang ada di dalam hatinya. Fa innal akhnasa, maka sesungguhnya Akhnas, hadza Akhnas ini, aqbala ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menghadap ilan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa azharul islama, dan ia menampakkan al-islam akan keislamannya, wa halafa billahi, dan ia bersumpah dengan nama Allah, innahu, sesungguhnya Akhnas ini, yuhibbuhu, mencintainya Nabi, wa yutabi'uhu, dan mengikuti Nabi, fisri, di dalam bentuk kesamaran atau di dalam penyamarannya, di dalam secara sir maksudnya. Dan tidak cukup dia berbicara dengan gaya retorika yang baik, dan dia tidak cukup juga terlihat baik dari segi tampilan fisiknya saja untuk meyakinkan Nabi bahwasanya dia ini adalah orang yang memang taat dan juga memeluk Islam sebagai agamanya. Dia ini bersumpah dengan nama Allah, membawa-bawa nama Allah, bahwasanya dia berkata dia mencintai Nabi dan dia juga mengikuti segala ajarannya Nabi di dalam secara sembunyi-sembunyi atau secara tidak menampakkan itu secara langsung. Ini adalah pengakuan dia. Jadi dia membawa-bawa Allah atas apa yang terdapat di dalam hatinya yang ia pura-pura itu, yang ia tampakkan kepada Nabi, di hadapan Nabi. Jadi dia bersumpah dengan Allah, ya Rasul, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati saya, bahwasanya saya mencintai engkau dan saya juga mengikuti apa yang telah engkau dakwahkan, tapi dalam keadaan sir, dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ini maksud kira-kira pengertian daripada kalimat yang sudah kita baca ini.
Wa yahtamilu, dan mungkin saja, annahu, sesungguhnya Akhnas, yaqulu, dia berkata, Akhnas berkata, fallahu, maka adapun Allah, yashhadu, dia bersaksi, bi annal amro kama qultu, dengan sesungguhnya satu perkara, kama qultu itu sebagaimana yang telah aku ucapkan. Bahkan ada juga kemungkinan lain bahwasanya sebenarnya dia ini tidak bersumpah secara langsung, hanya saja dia membawa-bawa nama Allah, mempersaksikan bahwasanya Allah itu tahu, atau dia mempersaksikan dengan membawa nama Allah bahwasanya Allah mengetahui tentang apa yang ada di dalam hati saya, bahwasanya apa yang saya katakan tadi itu Allah tahu dan Allah bersaksi terhadap apa yang sudah saya katakan itu tadi. Ini jadi kemungkinan sih dia seolah-olah tidak bersumpah, karena di sini fahadza istishhadu billah, istishhadun billah. Maka adapun ini istishhadun billah itu adalah istishhad, mencari kesaksian billahi dengan nama Allah. Walaisa biyaminin, dan bukanlah hal yang demikian itu adalah sumpah. Jadi walaisa biyaminin, dan ini bukanlah sumpah. Jadi kalau kalau bisa dimaknai dengan lafaz ini nih yang yahtamilunya ini, mungkin sih dia nggak bersumpah, artinya tidak langsung bersumpah dengan menyebut nama Allah, tetapi dia membawa-bawa nama Allah, bahwasanya dia seperti seorang yang sedang menjaminkan perkataannya itu dengan Allah, padahal antara perkataan dan perbuatannya itu ya sangat timpang sekali, artinya tidak benar. Jadi ini namanya istishhad billah, dia mencari kesaksian atau dia mengambil kesaksian dengan nama Allah, bahwasanya apa yang terdapat di dalam hatinya itu Allah sudah tahu dan Allah membenarkan. Jadi kira-kira seperti itulah maknanya. Wa qara'a Banu Muhaysin yashhadullahu bi fathil ya'i wal ha'i. Wa qara'a, dan membaca Ibnu Muhaysin yashhadullahu, Allah lafad yashhadullahu bi fathil ya'i, dengan fathah huruf ya, wal ha'i, dan juga fathah huruf ha. Wal makna, dan adapun maknanya jika kita mengikuti qiraatnya Ibnu Muhaysin, jadi maknanya itu adalah ya'lamullahu min qalbihi khilafa ma azharahu. Ya'lamullahu, Allah tahu, min qalbihi, dari hatinya si orang itu, khilafa ma'adzharahu, akan perselisihan atau akan menyelisihi ma'adzharahu, sesuatu yang telah ia menampakkannya. Jadi kalau kita membaca seperti bacaannya Ibnu Muhayyis yang membaca yashhadullah, ternyata maknanya beda lagi. Kalau kita membacanya yashhadullahu, jadi wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi, itu berarti bahwasanya Allah tahu terhadap apa yang ada di dalam hatinya itu sebenarnya menyelisihi dari penampilan luarnya. Artinya enggak seperti itu. Apa yang dia lontarkan kepada Nabi, yang ia tampakkan dari tingkah laku yang bisa dilihat secara kasat mata, itu sebenarnya tidak sama persis dengan apa yang ada di dalam hatinya, dan Allah tahu itu. Jadi gitu kira-kira maknanya. Jadi Allah tahu bahwasanya yang ada di dalam hatinya itu sangat bertolak belakang terhadap atau dengan apa yang ia tampakkan di hadapan Nabi. Artinya dia menghadap kepada Nabi dengan sesuatu yang baik secara zahirnya, padahal di dalam hatinya itu tidaklah demikian. Jadi orang munafik ya memang seperti itu. Jadi di dalam pergaulan sehari-hari ya biasa-biasa saja dengan kita. Tetapi ketika dia di belakang kita, bisa jadi dia itu memusuhi atau tidak senang dengan kita. Ya inilah salah satu ciri orang munafik. Nah ditambah lagi ciri orang munafik ini adalah tadi itu ya, di sini dikatakan istishhadun billah. Sebenarnya bukan ciri sih, tapi maksudnya di dalam ayat ini dikatakan bahwasanya dia ini, orang ini yang tadi perkataannya itu membuat Nabi itu kagum terhadap dia.
dia itu seringkali membawa-bawa nama Allah, atau dia membawa-bawa nama Allah dengan menjadikan Allah itu saksi terhadap dusta yang dia sampaikan kepada orang lain. Nah sebenarnya kita ini ya, kita juga sebenarnya tanpa kita sadari seringkali kita itu membawa atau mencatut nama Allah untuk sesuatu pekerjaan yang sebenarnya tidak kita serius untuk bekerja atau untuk mengerjakannya, atau untuk melakukannya. Misal kita seringkali berjanji dengan mengucapkan kata insya Allah, padahal tidak ada niat sedikit pun di hati untuk dengan sepenuh hati untuk bisa melakukan apa yang sudah tadi dia ucapkan itu tadi dengan ucapan insya Allah. Nah ini sebenarnya adalah salah satu bentuk pengkhianatan terhadap nama Allah. Jadi ketika kita bersaksi atau ketika kita ingin melakukan sesuatu pekerjaan dan itu nggak ada niatan kuat, maka kalau bisa jangan membawa-bawa nama Allah meskipun itu dengan menggunakan kalimat insya Allah. Karena kalimat insya Allah sebenarnya itu adalah kalimat janji sebenarnya. Jadi ketika kita memang sudah memiliki keinginan kuat untuk melakukan suatu perkara dan kita seolah-olah ingin menjanjikan kepada orang, ucapkan lafaz insya Allah. Dan insya Allah itu nanti ketika kita memang terdapat uzur ya kita tidak berdosa. Jadi ketika kita mendapatkan uzur untuk tidak bisa kita melakukan apa yang sudah kita ucapkan, selama tadi kita mengucapkan kalimat insya Allah ya kita tidak berdosa. Tapi dengan syarat harus ada benar-benar uzur yang nyata. Kita kan seringkalinya enggak. Seringkali kita mengucapkan kalimat insya Allah, tapi di hati itu enggak serius, enggak sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang sudah kita ikrarkan di hadapan orang. Dan ini sebenarnya adalah bentuk-bentuk pengkhianatan. Kita sudah mencatut nama Tuhan, sudah mencatut nama Tuhan terhadap apa yang sebenarnya kita itu enggak kuat-kuat amat untuk melakukan itu. Jadi enggak ada niatan kuat untuk bisa melakukan itu. Dan hati-hati, ini namanya kita sedang membawa-bawa nama Allah dalam perkara yang sebenarnya itu kita enggak tulus-tulus amat untuk melakukan sesuatu hal. Maka kalimat insya Allah ini kalau bisa sih jarang-jarang lah untuk dipergunakan meskipun kita memang punya keinginan yang kuat untuk melakukan hal itu. Ya kalau bisa ya gunakan dengan bahasa-bahasa yang lebih baik lah. Apalagi kalau misalkan kita memang tidak ada niatan kuat untuk melakukan hal itu. Misalkan dengan kata-kata, mungkin kalau saya ada waktu saya akan nanti datang ke rumah Anda. Itu jauh lebih baik. Jadi kalau seandainya kita nggak serius-serius banget untuk mau niatan datang ke rumah dia, ya lebih baik pakai bahasa-bahasa itu. Mungkin kalau seandainya ada waktu nanti saya akan datang ke rumah Anda. Apalagi dalam hati itu kita nggak ada niatan kuat, maka lebih baik jangan membawa-bawa nama Allah. Karena berat itu sebenarnya. Jadi kita itu seringkali menggampangkan kalimat insya Allah. Padahal makna insya Allah itu sebenarnya adalah kalimat janji yang kita mencatut nama Allah di dalam janji kita itu. Nah, jadi ingat ya, kalau seandainya ada uzur sih baru itu bisa ditolerir. Tapi kalau seandainya nggak ada uzur, ini kita harus berhati-hati. Kalau bisa kurangilah menggunakan kalimat lafaz insya Allah ketika kita memang berjanji kepada seseorang dan kita nggak ada niatan untuk memenuhi janji itu. Kemudian wahwa aladul khisami, dan padahal orang itu adalah orang yang sangat keras al khisami. Aladul khisami itu maksudnya sangat keras al khisami, permusuhannya atau penentangannya. Qala Qatadatu, berkata Qatadah, syadidul qaswati fi ma'siyatillahi, ya orang itu syadidul qaswati yang sangat keras, al qaswati fi ma'siyatillah. Al qaswa itu juga sama keras ya. Syadidul qaswati yang sangat keras fi ma'siyatillahi di dalam maksiatnya kepada Allah. Jadalun bil batili, yang dia ahli berdebat bil batili dengan kebatilan. Alimul lisani, yang pandai berbicara. Jahilul amali, yang bodoh di dalam beramal. Yang dia bodoh di dalam beramal. Wa qala as-suddi a'wajul khisami. Wa qala, dan berkata as-suddi a'wajul khisami itu adalah orang yang sangat sangat buruk lah. Orang yang sangat buruk al-khisami, permusuhannya.
Jadi di sini Al-Qur'an menjelaskan juga terkait tentang orang tipikal orang ini dengan kata-kata wa huwa aladul khisam. Padahal orang itu yang berkata manis di hadapan Anda wahai Nabi, aladul khisam itu adalah orang yang sangat keras sekali penentangannya kepada Anda atau penentangannya kepada Allah. Jadi dia juga sangat menentang dengan cara dia bermaksiat kepada Allah. Juga ahli dalam berdebat di dalam kebatilan, pandai bicara tapi nggak memiliki amal, atau maksudnya bodoh terhadap amal perbuatan. Itu maksud daripada aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Wa idza tawalla, dan jika tawalla ia berpaling dari Muhammad, ya berpaling dari engkau ya Muhammad, sa'a ia berusaha fil ardi di dalam ardi, liyufsida fiha untuk dia berbuat kerusakan fiha di dalamnya, al ardi di dalamnya bumi. Ai artinya wa idzan sarafa min indika, dan ketika atau dan jika insarafa dia berpaling min indika daripada sisimu wahai Muhammad, ijtahada maka dia bersungguh-sungguh fi iqail qitali di dalam mendatangkan peperangan, bi ayyuki al ikhtilafa bainan nasi wa yufarriqa kalimatahum wa yuaddiya ila annahu yatabarra'u ba'duhum min ba'din fayaqta'ul arhama wa yasfikud dima'a. Wa idzan sarafa, kita ulangi dari sini lagi ya. Wa idzan sarafa, dan jika ia berpaling min indika dari sisimu ya wahai Muhammad, ijtahada maka ia bersungguh-sungguh fi iqail qitali dalam mendatangkan peperangan, bi ayukia dengan cara ia mendatangkan al ikhtilafa akan perselisihan bainan nasi di antara orang-orang, wa yufarriqa kalimatahum, dan ia mencerai-beraikan kalimatahum akan persatuannya mereka, persatuannya annas. Jadi kalimatahum di sini lebih enak dimaknai persatuan ya. Wa yuaddiya ila annahu yatabarra'u ba'duhum min ba'din. Wa yuaddiya, dan ia mendatangkan atau menyampaikan ila annahu kepada annahu, sesungguhnya domir sya'an ini sesungguhnya kelakuan, yatabarra'u itu berlepas diri atau menyangkal, saling menyangkal, ba'duhum sebagiannya annas, min ba'din dari sebagian yang lain. Fayaqta'ul arhama, maka putus al arhama atau maka memutuskan ya ba'duhum al arhama akan hubungan rahim, tali silaturahmi, wa yasfikud dima'a, dan menumpahkan ya ba'duhum ad-dima'a akan darah. Kemudian dilanjutkan ketika ini orang ini masih menjelaskan tentang Akhnas ya, masih menjelaskan tentang Akhnas atau masih menjelaskan tentang tadi yang bernama Ubay ya. Ubay itu ingat nama asli daripada Akhnas. Jadi masih menjelaskan, ayat ini masih menjelaskan tentang kalimat sebelumnya, yang dimana di dalam tafsirnya ini ayat ini ditujukan kepada Akhnas bin Syuraik as-Saqafi. Nah, karena ayat ini menceritakan tentang bahwasanya orang semacam ini atau Akhnas ini, jika dia berpaling dari kamu yang tadi awalnya datang itu dengan wajah yang manis, dengan tutur kata yang sangat meyakinkan, dengan juga penampilan yang boleh dibilang bisa menipu orang-orang dari sekedar penglihatannya secara zahirnya saja itu bisa menipu. Nah, padahal orang ini seringkali berbuat kerusakan, dan ketika orang ini berpaling dari Nabi pasti dia akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Dengan cara apa? Dengan cara mendatangkan peperangan, dengan diawali dulu seringkali membuat perselisihan di antara manusia. Jadi dibilang beliau ini atau orang ini seringkali menjadi provokator di kalangan kaumnya sendiri atau di kalangan orang-orang, sehingga dengan adanya provokator ini bisa mencerai-beraikan sesuatu
ikatan-ikatan yang tadinya sangat akrab sekali menjadi terpecah belah. Dan nanti dia juga akan mendatangkan suatu bencana baru di mana nanti orang-orang ini bisa akan saling sangkal menyangkal terhadap apa yang sudah atau apa yang sudah mereka lakukan. Jadi ketika sudah terjadi peperangan, mereka akan saling melempar tuduhan bahwasanya ini semua adalah gara-gara dia. Sedangkan orang yang dituduh itu juga saling melempar tuduhan bahwasanya ini semua adalah dia, salahnya dia. Dan ditambah lagi yang kacaunya nanti akan wayasfikud dima, akan mendatangkan pertumpahan darah. Ini jadi bahaya sekali orang-orang yang sangat yang kelihatannya ketika bertemu dengan kita itu sangat manis sekali tutur bahasanya, seolah-olah meyakinkan kita dia ini adalah orang-orang baik dan sangat loyal kepada kita. Tetapi di lain waktu dan di lain sisi ketika dia sudah kembali lagi tidak berpapasan dengan kita, maka dia seolah-olah hendak menusuk kita dari belakang. Maka kita harus berhati-hati dengan tipe orang yang seperti ini. Ditambah lagi wayuhlikal harsa, dan dia menghancurkan al harsa akan tanam-tanaman. Ayat zar'a artinya tanaman bil ihraqi dengan cara membakar. Wan nasla, dan juga merusak an nasla hewan-hewan. Ail hayawan bil qatli, artinya adalah hewan-hewan dan dia merusak itu bil qatli dengan cara al qatli, membunuh hewan tersebut. Fa innal akhnasa, maka sesungguhnya akhnas lamman sorofa min badarin, ketika ketika ia berpaling min badrin dari perang Badar, marro dia berlalu atau lewat bi Bani Zuhrata, bertemu dengan Bani Zuhrah. Wakana dan adalah akhnas, wakana dan adalah bainahu di antaranya akhnas, wa baina Saqifin dan di antara Bani Saqif khusumatun, ada permusuhan. Fabayyatahum, kemudian ia menginap akhnas itu kepada Bani Saqif lailan, di malam hari. Fa ahraqa zar'ahum, kemudian akhnas membakar zar'ahum akan tanaman-tanaman mereka, ladang-ladang mereka. Wa ahlaka mawasyahum, dan ia menghancurkan atau merusak mawasyahum akan binatang-binatang ternaknya mereka. Mereka di sini adalah Bani Saqif. Dan juga orang ini seringkali akan berbuat kerusakan di muka bumi dengan cara yuhlikal harsa. Yuhlikal harsa, dia merusak tanaman-tanaman yang sudah dirawat baik-baik dari mulai biji, kemudian dia mulai melentikkan daunnya, kemudian sudah mau siap panen dia bakar gitu. Nah kemudian juga tidak hanya berhenti sampai di situ, ternyata juga yang dirusak oleh orang ini atau oleh akhnas itu adalah an-nasl, binatang-binatang ternak. Jadi dia akhnas ini merusak binatang ternak ini dengan cara membunuh binatang ternak itu, sehingga tidak bisa diambil manfaat dagingnya itu. Enggak tahu ini kenapa bisa seperti ini, tapi yang jelas memang di sini dikatakan oleh Syekh Nawawi bahwasanya awal turunnya ini ketika akhnas ini dia berbalik dari setelah perang Badar, dia satu waktu itu memiliki permusuhan dengan kaumnya sendiri. Karena ini Akhnas bin Syuraik As-Saqafi ini sebenarnya berkabilah Saqif. Dia ini berasal dari keturunan Bani Saqif. Dan memang Bani Saqif ini adalah bagian daripada atau Akhnas bagian daripada Bani Saqif itu sendiri. Tapi nggak tahu kenapa Akhnas ini dia memiliki permusuhan terhadap kaumnya sendiri. Hingga pada satu waktu dia menginap di Bani Saqif di malam hari, dan dia pada malam hari itu membakar semua ladang-ladang milik Bani Saqif. Dan juga membunuh binatang ternak miliknya orang-orang Bani Saqif. Sehingga
turunlah ayat ini, wa yuhlikal harsa wan nasla. Ya, ayat ini ditujukan kepada perilaku Akhnas ini. Wallahu la yuhibbul fasada, dan adapun Allah la yuhibbul fasada itu tidak menyenangi ya Allah al fasada akan kerusakan. Ay la yarda bihi, artinya Allah tidak senang bihi dengannya al fasada. Dan Allah itu tidak menyenangi tindakan perbuatan-perbuatan yang dapat membuat kerusakan. Jadi kita itu nggak boleh ketika kita melakukan misalkan ya seperti demonstrasi, ya, itu kemudian sampai membuat hancurnya fasilitas-fasilitas milik umum. Ini ya perlu dipikirkan ulang manfaat daripada demonstrasi itu. Maka kalau bisa ketika kita ingin menyampaikan suatu kebaikan, maka harus disampaikan dengan cara yang baik. Karena apapun alasannya, membuat kerusakan di muka bumi ini itu ya tidak dibenarkan. Karena Allah itu la yuhibbul fasad. Allah itu tidak menyenangi perbuatan-perbuatan yang bersifat merusak. Baik merusak tatanan sosial ataupun juga merusak alam. Pokoknya segala perbuatan yang dapat merusak dan berpotensi membuat orang lain menjadi rugi, yaitu Allah tidak senang kepada orang yang model seperti itu. Wa idza qila lahu, dan jika kila dikatakan lahu kepada si eman orang ini, ai lidzalikal insani, artinya kepada orang tersebut, ittaqillaha, bertakwalah kamu Allah atau Allah kepada Allah. Ittaqillaha, bertakwalah kamu Allah kepada Allah fi fi'lika, di dalam perbuatan kamu. Akhadhathul izzatu bil ismi. Akhadhathu, maka bangkithu padanya si eman al-izzatu, apa al-izzah. Izzah itu di sini bermakna kesombongan, bil ismi dengan dosa. Ay lazimahu takabburu al-hasilu bil ismi alladhi fi qalbihi. Ay artinya lazimahu, maka menetaplah kepadanya orang ini at-takabburu, sifat takabbur. Al-hasilu bil ismi, yang hasil sifat takabur itu bil ismi dengan dosa. Alladzi fi qalbihi, yang terdapat di dalam hatinya. Fa inna takabbura, maka sesungguhnya takabur, innama hasala bisababi ma fi qalbihi minal kufri wal jahli wa adamin nadhari fid dalaili. Fa inna takabbura, maka sesungguhnya takabur, innama hanya saja hasala, dia bisa diperoleh, bisa babi ma fi qalbihi, dengan sebab apa yang terdapat di dalam hatinya, minal kufri, yakni daripada kekufuran, wal jahli, dan juga kebodohan, wa adamin nazari, dan juga tiadanya tinjauan fid dalaili, terhadap dalil-dalil. Jadi selanjutnya orang ini nih, orang yang model seperti ini tadi di ayat sebelumnya yang dijelaskan bahwasanya ada orang yang membuat kagum ucapan Nabi, artinya orang munafik lah. Kalau seandainya dikatakan kepada orang munafik ini agar dia itu bertakwa kepada Allah di dalam segala perbuatannya, maka dia akan menjadi semakin sombong dengan melakukan dosa-dosa itu tadi. Jadi dia akan menjadi takabur. Yang takabur itu dapat diperoleh dengan sebab adanya dosa yang terdapat di dalam hati dia. Jadi gini maksudnya ya. Takabur itu sebenarnya bukanlah pengakuan dirinya itu besar saja, bukan hanya itu saja, tetapi orang yang melakukan dosa, di samping dia tahu bahwasanya ini adalah perbuatan dosa dan dia tetap melakukan dosa itu, maka itu adalah takabur. Itu adalah sifat kesombongan terhadap diri dia sendiri. Jadi untuk menjadi takabur itu nggak perlu kita menantang atau merasa tinggi, bukan hanya itu. Kita melakukan maksiat saja pun itu pun juga sebenarnya sudah takabur. Karena apa? Kita seolah-olah berani menanggung siksa daripada Allah dengan melakukan perbuatan dosa itu. Seolah-olah diri kita itu kuat dengan siksaan yang nanti akan Allah berikan atau yang telah Allah ancam ketika kita misalkan melakukan perbuatan itu, perbuatan buruk itu. Jadi takabur itu sekali lagi tidak hanya bisa difahami dengan orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang hebat,
sebagai orang yang tinggi derajatnya. Bukan itu saja, tapi orang yang berani melakukan maksiat di samping dia tahu bahwasanya itu adalah maksiat, tapi dia tetap kerjakan, itulah ketakaburan, itulah kesombongan, karena dia seolah-olah menganggap enteng, menganggap santai dosa-dosa yang sudah dia lakukan, di samping dia tahu ancaman yang akan Allah berikan kepada dia jika dia melakukan perbuatan itu. Bahkan di sini saja nih ya, kadang-kadang ketakaburan itu saja bisa diperoleh dengan sebab adanya dosa kekufuran, tuh keingkaran di dalam hatinya, meskipun belum dikerjakan, baru ada pengingkaran di dalam hati saja, itu kadang-kadang bisa dianggap dia sudah mendapatkan dosa takabur itu. Artinya bisa dianggap sebagai orang yang sombong ketika dia ada sedikit pengingkaran di dalam hatinya terhadap apa yang sudah Allah tetapkan. Kemudian fahasbuhu jahannamu, maka cukuplah baginya si iman jahannamu, neraka jahannam ya. Jahannamu, neraka jahannam. Ai kafihi jahannamu jaza'an lahu wa azaban. Ai artinya kafihi, cukup baginya si iman jahannamu, neraka jahannam, jazaan sebagai balasan lahu untuknya si, yaitu si iman ya, wa azaban dan juga sebagai siksaan. Wala bi'sal mihadu, dan sungguh seburuk-buruknya al mihadu, tempat menetap atau tempat tinggal. Ay labi'sal mustaqarru hiya, artinya labi'sal mustaqarru, sungguh seburuk-buruknya tempat, hiya adalah ya neraka jahanam itu. Jadi maksudnya kalau ada orang yang modelnya seperti ini, artinya ya seperti ini tadi yang sudah disebutkan dari awal ayat yang sudah kita baca tadi, dia memiliki model yang mirip seperti ini ya, fahasbuhu jahannam, maka orang yang seperti ini ya sudah cukuplah untuk dia itu neraka jahanam saja, kecuali jika dia mau bertaubat. Wala bi'sal mihad, dan sungguh neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat untuk ditinggali. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan ya, pengajian kita pada pertemuan kita kali ini. Mungkin gak terlalu panjang, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa difahami dan bisa dimengerti. Nanti akan kita lanjutkan di kesempatan lain. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita, mudah-mudahan Allah juga mengampuni dosa-dosa kita dan menjauhkan kita daripada sifat-sifat kemunafikan. Ala kulli hal, saya akhiri, wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.